Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita pada pagi hari ini boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Kita adalah orang-orang satu umat yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan rindu sekali untuk memberkati kita. Mari saudara-saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan lebih memfokuskan mengenai makan. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu masalah yang tidak dapat diselesaikan ketika kita makan. Semua orang kalau mau menyelesaikan masalah pasti dengan makan. Nah, saudara, makan itu adalah sesuatu yang penting. Saudara-saudara, saudara bisa hidup karena saudara dan saya kita makan. Kita makan makanan jasmani, maka itu untuk tubuh kita. Tetapi kalau kita makan dengan makanan firman Tuhan, maka itu untuk roh kita. Tetapi saudara-saudara, kalau kita belajar, itu untuk jiwa kita. Mari hari ini kita akan melihat betapa pentingnya kita makan. Kalau saya mulai akan jelaskan tema yang panjangnya adalah siapa yang menang, dia akan kuberi makan. Jadi orang-orang yang menang akan diberi makan. Saudara-saudara, saya tidak bahas mengenai menang, tetapi saya akan bahas mengenai Tuhan akan memberi makan. Saudara-saudara, makanan apakah yang Tuhan akan berikan kepada kita? Saudara-saudara, kita punya tema kita adalah kasih menghasilkan kenikmatan. Kasih itu kalau saudara bisa pulih dengan kasihnya Tuhan, saudara pulih dengan cinta mula-mula saudara kepada Tuhan. Ya, jadi ingat baik-baik, bagaimana Tuhan akan memberikan makan kepada kita. Makanan berbicara mengenai kenikmatan. Kalau saudara makan, rasanya tidak ingin berhenti-berhenti. Saudara kepengen makan lagi. Jadi karena makanan itu kenikmatan. Tetapi siapa yang diberi makan oleh Tuhan? Orang yang menang. Orang yang mempunyai cinta mula-mula kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya kembali kepada cinta mula-mula kepada Tuhan, Tuhan berjanji kepada kita, Dia ingin memberi makan kepada kita. Dia ingin memberikan kenikmatan kepada kita. Jadi kalau kita ringkas adalah kasih mula-mula akan menghasilkan kenikmatan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, kita akan lihat pentingnya seseorang makan. Sebetulnya makan apa sih? Saudara, mari kita lihat
Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Akulah roti hidup. Jadi makan apa saudara-saudara? Saudara harus makan roti. Roti hidup. Siapakah roti hidup itu? Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya, kalau saudara mengasihi Tuhan dengan cinta mula-mula, menjadikan Yesus adalah kekasih kita, suami kita, sasaran kasih kita. Kenapa kok dibilang suami? Maksudnya adalah sasaran kasih kita kepada Tuhan. Kalau engkau mempunyai sasaran kasihmu kepada Tuhan, kasih yang mula-mula kepada Tuhan, saudara dan saya, Tuhan katakan, akulah roti hidup. Tuhan ingin memberikan roti kepada kita. Dia ingin memberikan dirinya sendiri kepada kita. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Oh, saudara, kalau sungguh-sungguh engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau akan datang kepada Dia. Dan engkau tidak akan lapar lagi. Artinya Tuhan itu makanan rohmu. Tubuh kita perlu nasi, perlu roti, perlu buah, perlu sayur. Jiwa kita harus belajar untuk pengetahuan kita. Tetapi roh kita memerlukan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Roti hidup. Makanan untuk memberikan kita kehidupan. Roti yang hidup untuk memberikan kehidupan. Yesus yang hidup untuk memberikan kita yang hidup. Supaya roh kita hidup. Roh kita yang hidup. Supaya roh kita hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Saudara, jangan lupa, kalau engkau tidak datang kepada Yesus, rohmu rasanya lapar. Apa saudara? Lapar. Saudara lebih dan saya lebih sering memperhatikan tubuh saudara. Saudara dan saya lebih sering memperhatikan jiwa kita. Tetapi kita kurang memperhatikan roh kita. Saudara, tubuh bisa mati. Pengetahuan bisa hilang. Tapi roh kita akan terus bersama dengan Tuhan. Kalau kita makan Yesus. Tapi kalau tidak makan Yesus, saudara akan dibuang ke dalam neraka. Jadi saudara-saudara, ingat, Yesus adalah roti hidup. Siapa yang datang kepada Yesus tidak akan lapar lagi. Saudara-saudara, rasanya kita haus, rasanya kita lapar. Kalau kita tidak memakan Yesus, kalau kita tidak menyatu dengan Yesus, kalau kita menyatu dengan Yesus, rasanya roh kita tidak lapar. Kita rasanya puas di dalam roh kita. Sungguh puas dengan Yesusku, sungguh puas dengan Dia. Saudara, kita puas. Apakah hidup saudara pada pagi hari ini puas? Saudara-saudara, kalau engkau mau datang kepada Yesus, engkau akan mengalami kepuasan. Apalagi kalau engkau karena mengasihi Yesus. Menjadikan Yesus sasaran kasihmu. Saudara, ketika engkau datang kepada Yesus, sungguh saudara, roh saudara akan merasakan puas. Nah, tinggal saudara mengucapkan supaya jiwamu juga puas. Supaya tubuhmu juga puas. Terus lanjutkan ucapkan apa yang ada di dalam rohmu. Supaya orang-orang di sekitarmu juga merasa puas. Baik orang gereja, baik keluargamu, maupun handai tolanmu. Haleluya. Amin saudara.
Di sini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku. Ini penting, saya tekankan dulu. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah hidup. Dia adalah makanan. Kalau engkau mau datang kepada dia, syaratnya, barang siapa menang, ia akan kuberi makan. Nah, jadi harus menang dulu saudara. Apa saudara? Menang. Apa artinya menang? Menang dari kejatuhan gereja. Apa kejatuhan gereja? Cinta mula-mula kita mulai luntur. Kalau menang saudara, engkau akan bangkit lagi. Kembali kepada cinta mula-mula kepada Tuhan. Saudara, Tuhan akan menyatu. Roh Tuhan akan menyatu dengan rohmu. Dan engkau itu namanya makan. Jadi ketika roh Allah, roh Tuhan, roh kudus yang diwakili oleh roh kudus masuk di dalam roh kita, engkau dan aku akan merasakan puas. Nah, kepuasan ini seperti minggu yang lalu saya katakan, katakan kepada jiwamu, bernubuat, katakan kepada jiwamu, apa yang engkau rasakan. Dia tidak saja memberikan hadiratnya, dia akan memberikan ucapannya, dia akan memberikan penglihatannya kepada kita. Saudara-saudara, dan itu harus engkau sampaikan kepada jiwamu dan tubuhmu. Sampaikan itu kepada teman-teman segerejamu, sampaikan itu kepada keluargamu, sampaikan itu kepada handetolanmu. Haleluya, haleluya. Saudara, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan haus lagi. Wah, komplit. Artinya apa saudara? Yesus itu merawat roh saudara. Kita dirawat dengan cara apa? Dia menjadi makanan kita. Dia yang hidup menghidupkan roh kita. Dia yang hidup menghidupkan roh kita yang mati. Menjadi hidup kembali. Menjadi punya hubungan kembali dengan Tuhan. Dan kemudian saudara, dia akan memberitahukan kepada saudara. Dia akan memberikan kenikmatannya. Dia akan memberikan perkataannya. Dia akan memberikan penglihatannya. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Kenapa? Karena Rasul Paulus juga melakukan hal yang sama. Dia merawat jemaat Tuhan. Rasul Paulus melakukan perkara yang sama, yaitu merawat kaum beriman. Tetapi tentu Rasul Paulus tidak memberikan dirinya kepada jemaatnya. Kalau Yesus memberikan dirinya kepada jemaatnya, tetapi kalau Rasul Paulus tidak memberikan dirinya kepada jemaat, tetapi dia memberikan Yesus kepada saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang kamu belum dapat menerimanya. Jadi dia memberikan susu. Apa yang dimaksud susu? Yaitu memberikan kehidupan Tuhan kepada kita semua. Jadi saudara-saudara, kita harus menyampaikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada roh kita. Sampaikan kepada jiwamu, sampaikan kepada tubuhmu, sampaikan kepada teman-temanmu di dalam gereja, keluargamu, sampai ke handetolanmu. Katakan apa yang engkau rasakan, katakan apa yang engkau dengar, katakan apa yang engkau lihat di dalam rohmu. Karena Yesus adalah hidup, dia adalah roh. Saudara-saudara, mari kita lihat lagi. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-57. Kehidupan gereja yang wajar itu dan untuk memulihkan harus memiliki pertumbuhan.
Jadi kalau saudara dan saya punya kehidupan Allah, dan saudara itu dipulihkan, apa yang terjadi? Saudara akan mengalami pertumbuhan. Jadi kita, kalau namanya kita ini anak-anak Allah yang hidup, pasti kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan apa, saudara? Ya, tadi dikatakan rohmu akan mengalami hadirat Allah. Rohmu akan mengalami mendengar suara Allah. Rohmu akan mengalami melihat apa yang Tuhan tunjukkan. Dan saudara, itu harus saudara nyatakan. Ya, saudara harus beritahukan. Contoh, ya, saya sudah kesaksian itu di komen khotbah yang lalu. Saudara-saudara, ketika mata saya katarak sebelah kiri, saudara-saudara, dan saya kemudian datang ke dokter dan dokter bilang, oh itu katarak. Karena apa, saudara-saudara? Semula saya tidak tahu, hanya menduga-duga saja itu katarak. Karena apa? Mata sebelah kiri saya seperti ada penghalang tembok. Putih tapi seperti tembok begitu. Jadi seperti saudara-saudara agak samar-samar tetapi hampir tidak bisa melihat yang ke depannya. Jadi hanya mata kanan saja. Jadi seperti ada tembok begini. Nah, saudara, apa yang saya lakukan? Saya pergi ke dokter. Dokter berkata, ini saya kasih obat tetes, tapi obat tetes ini tidak bisa menyembuhkan. Tetapi supaya tidak menyebar ke mata kiri lebih tebal lagi. Dan supaya tidak menular ke mata kanan juga. Saudara, kemudian saya tetesin dengan obat mata dari dokter itu. Saudara, saya tidak mengucapkan apa-apa, saya tidak meyakini apa-apa, hanya apa yang ada di dalam roh saya. Kalau saya doa, saya ucapkan apa yang ada di dalam roh saya. Ya, Tuhan memberi penyataan apa, ya udah saya ucapkan terus, saya ucapkan. Tidak pas doa juga saya ucapkan, ya. Kalau saya lagi setir mobil atau saya lagi duduk sendiri atau apa, saya ucapkan. Apa yang saya ucapkan? Saya sering berdoa dalam roh, kemudian saya tafsirkan dalam bahasa roh. Saya berdoa di dalam roh, pikiran saya tidak mengerti, tetapi roh saya mengerti. Membangun roh saya sendiri. Tetapi ketika saya tafsirkan, saudara-saudara, di situ saya paham bahwa Tuhan ingin menyembuhkan saya. Jadi saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Tahu-tahu, saudara, mata saya yang sebelah kiri bisa jelas melihat. Loh, kok nggak ada penghalang tembok lagi? Dan saya kembali ke dokter. Dan dokter katakan, itu mujizat. Ya. Obat ini tidak bisa menghilangkan. Tetapi obat ini supaya tidak menyebar ke mata sebelah kiri, ya, dan juga bisa tidak pindah di mata sebelah kanan. Oleh sebab itu, harus ditetes mata kiri kemudian mata kanan, mata kiri kemudian mata kanan, ya. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau saudara itu punya kehidupan Allah, saudara katakan di dalamku ada roh Allah. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kehidupan Allah itu adalah kalau saudara jatuh, saudara harus dipulihkan, ya. Mungkin cintamu kepada Tuhan udah mulai kendor. Harus dipulihkan. Supaya apa, saudara? Kehidupanmu tidak saja punya kehidupan, tetapi kehidupan rohmu dipulihkan. Dan kalau kehidupan roh kita hidup dan dipulihkan, maka kita akan memiliki pertumbuhan. Yang saya katakan pertumbuhan apa? Di dalam roh saudara itu akan menerima penyataan-penyataan Allah. Di dalam jiwa saudara, saudara akan mengalami yang namanya hidup kudus. Dulu cemar jadi kudus. Dulu tidak punya sifat Allah, jadi punya sifat Allah. Dulu saudara tidak transparan, menjadi transparan. Terus ucapkan. Apa yang terjadi? Kalau engkau sakit pun disembuhkan.
Kalau engkau tidak pernah mengalami mujizat, engkau akan mengalami mujizat. Ya, saudara, kalau engkau tidak memiliki kemakmuran, Tuhan akan memberikan kemakmuran. Kalau dahulu kita itu adalah jahat perbuatan kita, maka perbuatan kita menjadi perbuatan yang benar atau baik. Ya, hukum dosa di dalam tubuh daging kita itu akan hilang, dan tubuh maut juga Tuhan akan buat itu tiada. Karena kalau toh kita mati, kita akan dibangkitkan Tuhan pada kedatangan Tuhan kali yang kedua, atau Tuhan kembali kepada kita, menjemput kita semua. Jadi ada pertumbuhan. Jadi tidak sekedar hatinya itu sukacita, damai, ada hadirat Allah. Tidak sekedar saudara menerima penyataan-penyataan Allah dengan Tuhan memperdengarkan suaranya atau memperlihatkan kepada saudara di dalam roh saudara, tapi terus saudara-saudara. Dan itu mengalami pertumbuhan. Saudara-saudara dapat membagikan kehidupan Tuhan kepada teman-teman segerejamu, kepada teman-teman keluargamu, dan teman-teman yang lain. Jadi saudara, ada pertumbuhan, ada pelipat kali gandaan. Ya, dulu orang yang makan Yesus cuma saya, kemudian saudara jadi makan Yesus, kemudian saudara bagikan kepada yang lain. Ya, jadi semua kita makan Yesus. Artinya kita memiliki pertumbuhan. Ya, pertumbuhan secara karakter kita, pertumbuhan secara tubuh kita, dan pertumbuhan kepada pelipat kali gandaan dengan orang-orang yang memakan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan melihat kembali, yaitu saya akan bacakan ayatnya, Yohanes 6 ayat yang ke-57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Saya ulang. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Yang hidup siapa, saudara? Bapa. Ngutus siapa, saudara? Tuhan Yesus. Kalau orang hidup ngutus seseorang, pasti dia bertanggung jawab. Pasti dia menghidupinya. Menjamin hidupnya. Amin, saudara. Jadi, Yesus hidup oleh Bapa. Kenapa Yesus hidup oleh Bapa? Karena Bapaknya Bapa yang hidup. Dia bertanggung jawab. Sama seperti seorang pemimpin di dalam perusahaan. Kalau saudara itu hidup dan mengutus karyawan saudara, kalau karyawan saudara ada masalah, pasti saudara yang hidup tadi bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah supaya karyawan saudara tetap hidup. Lain halnya kalau Robert yang nyuruh kita. Bapa itu hidup, mengutus Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus itu menjadi hidup. Ya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Luar biasa. Amin, saudara. Jadi saudara-saudara, Bapa yang hidup mengutus Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus hidup oleh Bapa. Amin, saudara. Aku hidup oleh Bapa. Jadi ingat baik-baik. Kalau saudara makan Yesus, ya, bersatu dengan Yesus, Yesus menyatu dengan rohmu, gara-gara saudara menjadikan dia sasaran kasihmu, ya, menjadikan dia sasaran kasihmu, itu artinya saudara menang, karena saudara bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Apa yang terjadi, saudara? Dia akan menyatu dengan rohmu. Dia akan menjadi makananmu. Dia akan menjadi makanan kita. Haleluya. Amin, saudara. Dan saudara dikatakan di sini, demikian juga barang siapa yang
memakan aku. Memakan siapa, saudara? Tuhan Yesus. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi kalau saudara dan saya memakan Yesus, artinya Yesus ada di dalam rohmu karena engkau mengasihi dia dengan kasih yang mula-mula. Enggak usah pusing. Engkau akan hidup oleh aku, akan hidup oleh Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, ini saya hanya punya waktu 6 menit lagi. Kita akan lihat, saudara-saudara. Jadi bagaimana, saudara-saudara? Apa yang harus kita buat di dalam kehidupan kita? Yang tadi itu penting sekali. Kemudian, saudara-saudara, bagaimana dengan firman Tuhan? Nah, kan begitu. Ini ada Yesus yang harus menjadi makanan roh kita. Yesus itu pribadinya loh, saudara. Pribadinya. Yesus yang dimaksud pribadinya. Yesus itu yang dimaksud bukan Alkitab. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Yesus dan hubungan kita dengan Alkitab? Alkitab adalah pengajaran, ya, saudara-saudara, yang harus saudara tindak lanjuti sampai saudara mengasihi Tuhan, saudara punya kasih kepada Tuhan. Melalui Alkitab engkau tahu Yesus telah mati bagi saudara untuk menebus dosa saudara dan saya supaya kita bisa dijadikan miliknya. Setelah itu apa, saudara-saudara? Saudara dengan berhutang budi kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tuhan adalah sasaran kasihku. Karena Tuhan sudah menjadikan kita mempelai perempuannya, maka kita mau menjadikan Yesus mempelai laki-laki kita. Ingat kembali, mempelai artinya menjadi sasaran kasih kita. Dia satu-satunya, apa saudara? Dia satu-satunya, ya. Jadi dia sasaran kasih kita. Kemudian dia menyatu dengan kita, dia menyatakan penyataan-penyataannya di dalam roh kita, harus kita bagikan kepada jiwa dan tubuh kita, dan kita bagikan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudara, jadi mari kita lihat, saudara, di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan, saudara-saudara, ini adalah setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara-saudara, dan ini adalah penghantar kita untuk supaya kita mengasihi Yesus dan supaya pribadi Yesus bisa tinggal di dalam roh kita, bisa memberi penyataan kepada kita sehingga kita mengalami pertumbuhan di dalam jiwa dan tubuh kita dan kepada semua orang, ya. Dan saudara-saudara di sini katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Tuhan ini itu penghantar kita supaya kita bisa menjadikan dia mempelai laki-laki kita satu-satunya. Nah, saudara-saudara, untuk apa, saudara? Untuk roh kita. Jangan saudara katakan, udah, aku makan Yesus aja, tapi aku nggak makan roti. Roti perlu nggak, saudara? Roti perlu nggak? Perlu. Roti untuk apa? Tubuh kita.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Maksudnya apa? Tubuh kita perlu roti. Tetapi roh kita perlu firman Tuhan, yaitu roti yang hidup, yaitu Yesus. Roh Yesus, hidupnya Yesus. Bagaimana dengan jiwa kita? Oh, jiwa kita perlu sekolah. Maka itu saudara, kalau saudara berdoa dalam roh, saudara berkata kepada siapa? Cuma berkata kepada roh saudara sendiri, membangun rohmu. Tetapi kalau engkau ucapkan, menafsirkan bahasa roh dengan bahasa sehari-hari kita. Kalau saudara berbahasa Indonesia, ya berbahasa Indonesia. Kalau saudara berbahasa Inggris, ya saudara berbahasa Inggris. Saudara, bahasa yang bisa dimengerti jiwa kita. Kalau kita tafsirkan bahasa roh itu tafsirkan ke bahasa sehari-hari kita, jiwa kita itu langsung mendapat makanan. Dan kalau engkau terus ucapkan, nubuatkan ke tubuhmu, saudara, tubuhmu pun akan mengalami makanan. Jadi jiwa kita jadi segar, jiwa kita jadi ngerti, oh Tuhan mau sembuhkan aku ya, oh puji Tuhan, Tuhan membuat aku berhasil ya, oh haleluya, oh Tuhan mau supaya hidupku ini kudus ya, tidak cemar lagi. Oh puji Tuhan. Nah ya saudara, demikian juga tubuh. Oh kalau gitu Tuhan mau sembuhkan aku, Tuhan memberkati aku, oh Tuhan mau membuat segala-galanya terjadi dalam hidupku. Segala yang dimiliki Tuhan, Tuhan berikan kepadaku. Haleluya, haleluya. Amin saudara. Jadi itulah yang sebabnya engkau bagikan kepada teman-teman segerejamu, bagikan kepada keluargamu, bagikan kepada orang-orang handetolanmu, supaya mereka semua memiliki kehidupan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya tidak bisa panjangkan, saudara, saya potong di sini. Dan yang penting saudara harus tahu, saudara, kalau membaca Alkitab, ini firman Tuhan yang harus ditindaklanjuti. Teori yang mengasah dalam pikiran kita, yang membuat mengerti dalam pikiran kita, saudara-saudara, harus ditindaklanjuti dengan menjadikan Yesus sasaran kasih kita. Karena Yesus sudah menjadikan kita sasaran kasih-Nya, kita membalas budi, menjadikan Yesus sasaran kasih kita. Kemudian, saudara-saudara, Dia akan menyatu dengan roh kita. Kalau Dia menyatu dengan roh kita, Dia adalah menjadi kehidupan dalam roh kita. Dia menjadi makanan kita. Dia merawat kita. Haleluya. Amin saudara. Dia merawat kita. Dia merawat kita. Dia merawat kita. Haleluya. Mari saudara kita tutup mata kita. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau adalah makanan roh kami. Engkau merawat kami. Adapun firman Tuhan ini yang ada di dalam Alkitab, yang adalah yang ditulis dari perkataan Tuhan sendiri, Tuhan itu akan menjadi penghantar kami, supaya kami menjadikan Engkau satu-satunya sasaran kasih kami, supaya kami boleh memakan Engkau. Kami boleh dirawat oleh Tuhan, baik roh kami, baik jiwa kami, baik tubuh kami, baik teman-teman segereja kami, baik keluarga kami, baik handetolan kami. Saudara-saudara, Allah ada di sini. Saya boleh rasakan ada hadirat Allah. Angkatlah tanganmu, saudara. Katakan kepada Dia, Tuhan, aku berhutang dengan Engkau. Aku tahu dari Alkitab. Aku berhutang dengan Engkau.
Aku tahu, aku mengerti dari Alkitab di dalam pikiranku. Aku berhutang dengan Engkau. Engkau telah menjadikan kami istrimu, sasaran kasih-Mu. Oleh sebab itu kami mau membalas budi kepada Tuhan. Engkau adalah sasaran kasih kami. Engkau adalah mempelai pria kami. Engkau adalah satu-satunya sasaran kasih kami. Saudara, engkau sudah dengar firman Tuhan. Dia menyatu dengan rohmu. Kalau engkau sudah meninggalkan Tuhan, kalau engkau sudah undur dari Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku mau menjadikan engkau sasaran kasihku. Aku akan kembali kepadamu. Aku akan pulih kembali dengan engkau. Ampuni kami Tuhan. Ayo saudara katakan, ampuni kami Tuhan. Aku mau kembali. Aku mau kembali kepada cintamu mula-mula. Seperti firman-Mu katakan, barang siapa yang menang, barang siapa yang mengasihi aku dengan kasih yang mula-mula, Tuhan memberi makan, artinya engkau masuk di dalam rohku. Engkau memberikan kami kenikmatan. Bukan saja kepada roh kami, tetapi kepada jiwa kami, kepada tubuh kami, kepada teman-teman segereja kami, kepada keluarga kami, kepada handai tolan kami. Haleluya. Biarlah Tuhan menjamah engkau pada pagi hari ini. Angkat tanganmu. Ucapkan seperti apa yang engkau dengar dari firman Tuhan. Aku mau kembali kepadamu. Kembali kepada cinta mula-mula Tuhan. Ampuni aku. Aku mau kembali. Aku tahu Tuhan, engkau akan menyatu dengan kami. Kami rasakan hadirat-Mu, penyataan-penyataanmu. Saudara, engkau yang sakit akan disembuhkan. Engkau yang tidak diberkati akan diberkati. Akan mengalami kemakmuran. Engkau yang tidak pernah mengalami mujizat, engkau akan mengalami mujizat saat ini dalam nama Yesus. Karena engkau pulih dengan Tuhan. Pulih dengan Tuhan. Ada hal yang utama, yang pertama. Mengasihi Tuhan adalah yang pertama dan utama. Supaya dia menyatu dengan rohmu. Haleluya. Engkau akan rasakan hadirat Allah saat ini juga. Dalam nama Yesus. Engkau akan menerima penyataan-penyataan Allah. Jiwamu dipulihkan, tubuhmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan. Teman-teman segerejamu dipulihkan. Handai tolanmu dipulihkan. Nyatakan, nyatakan. Nyatakan kepada tubuhmu, nyatakan kepada jiwamu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah. Terimalah pemulihan. Terimalah kesembuhan. Terimalah pertumbuhan di dalam roh, jiwa, dan tubuhmu. Dan orang-orang di sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan, silakan tulis di komen dari YouTube ini. Kalau saudara tidak memahami, saudara bisa bergabung dengan Zoom kami yang ada di awal dan di akhir daripada yang saudara lihat ini. Ya, Zoom kami selama 3 kali dalam sehari saudara akan dilayani supaya saudara mengerti apa yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.